A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkara fatanfa'u dzikra amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsa fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi saparah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza zatis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yugni wujuhu yauma idin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul adzim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum tajwid yang terdapat di ayat di surat Abasa yang telah saya bacakan. Jadi, ada hukum tajwid satu idgham bigunnah yang mana ia merupakan bagian daripada hukum nun mati dan tanwin. Idgham bigunnah itu adalah hukum ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa saja hurufnya? Yaitu ya, nun, mim, dan waw. Cara bacanya adalah karena idgham bigunnah artinya dengan gunnah. Ia dileburkan dan juga didengungkan selama 2 harokat, sehingga hukum ini itu cukup banyak di dalam Quran surat Abasa yang tadi saya bacakan. Karena di surat ini ada banyak sekali huruf yang memakai tanwin, kemudian ia bertemu dengan huruf-huruf yang tadi yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, istilah biguna ini berarti dengan dengung, sehingga suara nun atau tanwin ketika masuk kepada huruf-huruf berikutnya itu tanpa terdengar jelas bentuk aslinya, tetapi masih dengan dengung yang lembut. Contohnya di ayat 14 kan ada kata yang marfu'atim mutahharah. Nah, di situ ada tanwin, tanwinnya kasroh ya, kasroh tain, bertemu ke depannya yaitu dengan mim ya, yang termasuk huruf idgham bigunnah. Lalu selanjutnya ada hukum ikhfa. Nah, hukum ikhfa ini sama seperti idgham bigunnah, ia termasuk hukum nun mati dan juga tanwin. Kenapa bisa disebut ikhfa?
itu ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 hurufnya. Ayo bareng-bareng kita baca nih huruf-hurufnya ta ikhfa. Sodal sakat jimsin kopsin sareng dal to jai pata do sareng dak abi apa. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang tadi saya sebutkan, nah tentu saja ia termasuk ikhfa. Dan bagaimana cara bacanya ikhfa? Yaitu dengan didengungkan. Dengan dengungkan, jadi cukup samar ya, dibaca samar dan juga mendengung. Nah huruf ikhfa ini terbagi 3 secara garis besar. Satu, ada ikhfa aqrab, artinya ikhfa yang dekat. Ikhfa yang dekat ini ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan sebagian dari 15 huruf ikhfa. Hurufnya apa aja? Yaitu ta, to, dal, itu ikhfa aqrab. Jadi dengungnya itu dekat, antara tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf selanjutnya itu dekat dengungnya, tidak terlalu samar. Lalu yang kedua ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat ini juga cukup lumayan penting ya. Penting merupakan pembagiannya ya, karena ikhfa ausat itu artinya tengah-tengah, artinya dengungnya ia tidak terlalu panjang dan juga dengungnya itu nggak terlalu pendek, yaitu cukup lumayan. Dan hurufnya itu ada 10, jadi 13 huruf ya. Nah terus terakhir ada ikhfa abad, artinya jauh. Ini dengungnya itu cukup panjang teman-teman di ikhfa abad ini. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan juga kaf. Jadi kita nun mati ketemu qaf kaf namanya ikhfa abad dan dengungnya itu harus jauh. Jadi penempatan dengungnya juga itu harus diperhatikan ya teman-teman, karena tidak semuanya sama dengungnya, itu menyesuaikan dengan huruf bertemunya gitu. Nah contohnya ikhfa huruf ikhfa di surat Abasa itu ada di ayat 2 nih ya teman-teman. Contohnya itu ada anja'ahul a'ma. Nah di situ nun mati bertemu dengan huruf jim yang merupakan ikhfa ausat. Jadi dengungnya itu tengah-tengah. Ada dengungnya itu terasa nih teman-teman. Selanjutnya hukum tajwid yang akan kita bahas ini adalah idgham bila gunnah. Nah bedanya apa dengan idgham bila gunnah? Nah jika tadi itu menggunakan gunnah alias dengung, nah sekarang tidak nih teman-teman. Jadi langsung antara hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Contohnya hurufnya itu kan lam ro ya, lam dan ro. Jadi kita nun mati dan nun mati atau tanwin menghadapi dengan lam ro tersebut itu langsung kepada lam ro-nya. Contohnya itu ada di ayat 32 yang berbunyi mata'allakum wali'an amikum. Nah di sana mata'allakum, enggak mata'an lakum tapi mata'allakum. Jadi si tanwinnya tuh nggak dibaca, langsung aja melebur kepada huruf lam. Nah mungkin sekian ya daripada Ustaz Hasan ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.